Pembahasan buku paket matematika kelas 8 SMP atau MTS tahun edisi revisi 2017. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang akan kita bahas untuk bab 3 relasi dan fungsi. Sekarang kita masuk di Ayo Kita Berlatih 3.4 halaman 124. Baik, untuk yang pertama kita bahas mulai soal nomor 1. Di antara diagram panah di bawah ini, manakah yang menunjukkan korespondensi 1-1? Baik, jadi di sini untuk korespondensi 1-1 ini adalah memasangkan setiap anggota himpunan kiri dan kanan. Di sini semuanya mendapat pasangan dan di sini tidak ada yang mendapat pasangan. Juga di sini tidak ada yang memiliki dua pasangan. Sehingga di sini untuk yang satu, di sini A, D, B, E, dan C, F di sini benar. Semua mendapat pasangan dan di sini semua memiliki satu pasangan. Sehingga di sini untuk yang pertama di sini benar. Kemudian untuk yang kedua, di sini untuk yang sebelah kiri semua mendapat satu pasangan. Namun di sini untuk yang sebelah kanan ada satu anggota himpunan yang di sini tidak memiliki pasangan, sehingga di sini bukan korespondensi 1-1. Kemudian untuk yang ketiga di sini benar, di sini semua mendapat satu pasangan dan semua mendapatkan pasangan. Kemudian untuk yang keempat di sini juga benar, jadi di sini semua mendapatkan pasangan dan di sini semua memiliki satu pasangan. Kemudian untuk yang kelima di sini juga benar, sehingga di sini jawabannya adalah 1, 3, 4, dan 5. Soal yang berikutnya. Sekarang akan kita bahas untuk soal nomor 2. Manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut ini merupakan korespondensi 1-1? Baik, jadi di sini untuk yang A terlebih dahulu. Jadi di sini untuk yang kiri semua berbeda dan yang kanan semua juga harus berbeda. Sehingga di sini untuk yang A, karena di sini untuk yang kiri ada kesamaan. Jadi di sini untuk yang A di sini 2 kali, sehingga ini bukan korespondensi 1-1. Kemudian untuk yang B, untuk yang kiri di sini 1, 2, 3 semua berbeda. Kemudian PHP, karena di sini ada yang sama untuk yang kanan, maka di sini juga bukan korespondensi 1-1. Kemudian untuk yang C 5, 6, 7 semua berbeda. Kemudian untuk yang kanan 6, 7, 5 di sini juga semua berbeda. Sehingga untuk yang C ini adalah korespondensi 1-1. Kemudian untuk yang D, untuk yang sebelah kiri 1, 2, 3 semuanya berbeda. Kemudian untuk yang sebelah kanan 1, 2, 3 di sini semua juga berbeda, sehingga di sini korespondensi 1-1. Kemudian untuk yang E 2, 2, 2 di sini jelas bukan karena di sini 3 kali. Kemudian untuk yang F A2B, jadi di sini A2B semuanya berbeda untuk yang sebelah kiri. Kemudian untuk yang sebelah kanan 2BA. Di sini juga semuanya berbeda untuk yang sebelah kanan. Sehingga ini termasuk korespondensi 1-1. Sehingga jawabannya adalah C, D, dan F. Soal yang berikutnya. Sekarang kita akan masuk di soal nomor 3. Diketahui himpunan P dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan H dengan anggota A, B, C, D, E, F. Berapakah banyak semua korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi dari P ke H? Jadi di sini dari P ke H. Di sini untuk anggota himpunannya di sini 6 dan untuk H di sini juga 6, sehingga di sini bisa korespondensi 1-1 karena jumlah anggotanya sama. Sehingga di sini untuk jawabannya, karena di sini untuk anggotanya masing-masing adalah 6, maka di sini jawabannya adalah 6 faktorial. Artinya di sini untuk 6 faktorial ini adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga di sini untuk 6 dikali 5 hasilnya 30. 30 dikali 4 120. 120 dikali 3 360. 360 dikali 2 720 dikali 1 tetap 720. Sehingga di sini
Berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi? Sebanyak 720. Kemudian untuk yang B, sebutkan 3 saja himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu dari P ke H. Baik, jadi di sini untuk yang pertama, karena di sini diminta untuk 3 saja. Yang pertama adalah 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D, 5 dengan E, dan 6 dengan F. Sehingga di sini untuk yang pertama, ini adalah korespondensi satu-satu. Kemudian yang kedua, sekarang akan kita balik, 1 dengan F, 2 dengan E, 3 dengan D, 4 dengan C, 5 dengan B, 6 dengan A. Sehingga di sini juga korespondensi satu-satu. Kemudian untuk yang ketiga, di sini kita random, kita acak saja. Di sini caranya adalah 1 dengan B, 1 dengan B, kemudian 2 dengan C, 3 dengan D, 4 dengan E, 5 dengan F, kemudian 6 dengan A. Sehingga di sini juga korespondensi satu-satu. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk di soal nomor 4. Jika himpunan A dengan anggota negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, apakah fungsi FA sama dengan A yang didefinisikan di bawah ini merupakan korespondensi satu-satu? Yang pertama di sini adalah Fx sama dengan negatif X. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kita coba. Jadi di sini semisal kita masukkan untuk X-nya adalah negatif 2, maka di sini negatif 2 dikali negatif hasilnya adalah 2. Kita masukkan negatif 1, negatif 1 dikalikan dengan negatif hasilnya adalah positif 1. 0 dikalikan dengan negatif hasilnya tetap 0. Kemudian 1 dikalikan dengan negatif sehingga di sini menjadi negatif 1 dan di sini untuk negatif X semisal kita beri X-nya adalah 2 sehingga di sini menjadi negatif 2. Jadi di sini untuk yang A di sini benar korespondensi satu-satu. Sehingga di sini kita jawab ya atau benar. Kemudian untuk B, semisal di sini fungsi X sama dengan X kuadrat, maka di sini bisa teman-teman perhatikan, semisal di sini kita masukkan negatif 1, kita kuadratkan hasilnya adalah 1. Dan di sini apabila kita masukkan 0, hasilnya adalah 0, 0 kuadrat di sini 0, ataupun di sini kita masukkan 1, sehingga di sini 1 kuadrat hasilnya tetap 1. Sehingga di sini karena memiliki 2 pasang, maka di sini bukan korespondensi satu-satu. Kemudian juga untuk negatif 2 dan 2, semisal di sini kita masukkan negatif 2, maka di sini negatif 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Maka di sini untuk 4 karena sebelah kanan di sini tidak ada, sehingga di sini untuk negatif 2 tidak memiliki pasangan. Sehingga di sini untuk yang B bukan korespondensi satu-satu. Kemudian untuk yang C, fungsi X sama dengan 2X kuadrat min 1. Baik, jadi di sini untuk yang C di sini ternyata juga bukan. Semisal di sini untuk 2x kuadrat min 1 kita masukkan semisal di sini adalah negatif 1, maka di sini negatif 1 kuadrat hasilnya 1 dikali 2, hasilnya 2 dikurangi 1, hasilnya di sini adalah 1. Namun di sini apabila kita masukkan untuk x-nya adalah 1, ternyata di sini 1 kuadrat hasilnya tetap 1. Dikali 2 hasilnya 2, dikurangi 1 hasilnya tetap 1. Jadi di sini ada yang memiliki kesamaan atau di sini memiliki pasangan yang sama sehingga di sini bukan korespondensi satu-satu. Kemudian juga apabila di sini kita masukkan negatif 2 atau 2, kita masukkan ke dalam fungsi ini, maka di sini 2 dikali negatif 2 kuadrat dikurangi 1, negatif 2 kuadrat hasilnya adalah 4. 2 dikali 4 hasilnya 8, dikurangi 1 hasilnya 7. Dan di sini untuk yang sebelah kanan tidak memiliki anggota 7, sehingga di sini bukan korespondensi satu-satu. Soal yang berikutnya. Baik, sekarang kita masuk di soal nomor 5. Jadi di sini untuk soal nomor 5
Masih ada kelanjutannya di halaman berikutnya, sehingga di sini apabila kita perbesar dan kita jadikan satu, hasilnya adalah seperti ini. Diketahui himpunan K memiliki anggota himpunan warna lampu lalu lintas, dan himpunan L adalah himpunan titik sudut segitiga ABC. Jadi di sini untuk jumlah anggota himpunannya di sini sudah sama-sama 3 untuk lampu lalu lintas, ini adalah merah, kuning, hijau. Dan untuk 3 titik sudut segitiga ini adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Sekarang untuk soalnya, untuk yang A, gambarlah diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu dari himpunan K ke L. Baik, jadi di sini untuk korespondensi satu-satu dari himpunan K ke L, yang pertama di sini adalah seperti ini. Jadi di sini merah, kuning, hijau, dan di sini ABC untuk merah ke A, kuning ke B, dan hijau ke C. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membuat seperti ini, merah ke B, kuning ke C, dan hijau ke A. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa membuat seperti ini, merah ke C, kuning ke A, dan hijau ke B. Atau kita juga bisa membuat seperti ini, merah ke B, kuning ke A, dan hijau ke C. Atau di sini juga bisa dengan bentuk seperti ini, merah ke C, kuning ke B, dan hijau ke A. Atau untuk yang terakhir kita juga bisa membuat seperti ini, merah ke A, kuning ke C, dan hijau ke B. Jadi dari keenam korespondensi satu-satu ini tidak memiliki kesamaan. Jadi di sini semuanya berbeda-beda. Bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk arah panahnya di sini tidak ada yang sama. Kemudian untuk yang B, berapa banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi? Di sini sudah kita jawab, jawabannya adalah 6. Namun di sini apabila kita mengacu kepada rumus, jawabannya adalah 3 faktorial. Di sini 3 didapat dari banyaknya anggota himpunan dari himpunan K dan himpunan L. Karena di sini himpunan K dan himpunan L sama-sama memiliki anggota 3, sehingga di sini 3 faktorial, maka di sini 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya adalah 6. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Berapa banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan berikut? Untuk yang A, di sini himpunan A faktor dari 8 dan B faktor dari 21. Baik, jadi di sini untuk faktor dari 8 ini adalah 1, 2, 4, 8. Dan faktor dari 21 di sini adalah 1, 3, 7, 21. Karena di sini masing-masing memiliki 4 anggota, sehingga di sini untuk banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat, ini adalah 4 faktorial. Sehingga di sini 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya di sini adalah 4 dikali 3, 12, dikali 2 hasilnya 24. Dikali 1 tetap 24. Kemudian untuk yang B, himpunan P dengan anggota huruf vokal dan himpunan Q dengan anggota bilangan cacah antara 1 dan 7. Baik, jadi di sini untuk huruf vokal ini adalah A, I, U, E, O. Dan untuk bilangan cacah antara 1 dan 7 ini adalah 2, 3, 4, 5, 6. Karena sama-sama memiliki 5 anggota, sehingga di sini banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk adalah 5 faktorial. Sehingga di sini 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka di sini untuk hitungan cepatnya, karena di sini untuk 4 sampai 1 sudah ada 24, maka di sini 24 tinggal kita kalikan 5, hasilnya adalah 120. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk di soal nomor 7. Berapakah banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi antara himpunan A dan himpunan B jika untuk yang A banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B sama dengan 9.
Sehingga di sini untuk jawabannya adalah 9 faktorial, maka di sini 9 dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Maka di sini dari 1 sampai 5 untuk dikalikan tadi sudah kita hitung 120. Kemudian 7 dikali 6 hasilnya adalah 42 dan 9 dikali 8 hasilnya 72. Sehingga di sini apabila kita kalikan hasilnya semuanya adalah 362.880. Kemudian untuk yang B, banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B sama dengan 12. Sehingga di sini jawabannya adalah 12 faktorial. Maka di sini 12 dikali 11 dikali 10 dan seterusnya. Maka di sini untuk 1 sampai 9 sudah kita hitung 362.880. Tinggal di sini kita kalikan 10, kemudian kita kalikan 12 dikali 11. Maka di sini apabila semua kita kalikan jawabannya adalah 479.1.600. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 8. Tulislah kejadian sehari-hari di lingkungan sekitarmu yang merupakan contoh korespondensi satu-satu. Ceritakan hasil temuanmu secara singkat di depan kelas. Baik, jadi di sini apabila kita masuk ke dalam kehidupan nyata untuk korespondensi satu-satu, artinya di sini tidak memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain. Sehingga di sini untuk yang pertama ini adalah manusia dengan nomor KTP. Jadi di sini setiap manusia yang di sini sudah memiliki KTP pasti memiliki nomor yang berbeda-beda. Sehingga di sini bisa kita masukkan korespondensi satu-satu. Kemudian yang berikutnya adalah manusia dengan nomor kartu keluarga. Di sini apabila manusia sudah memiliki kartu keluarga, maka di sini pasti nomornya juga berbeda-beda. Sehingga di sini tidak ada yang memiliki kesamaan, maka di sini termasuk korespondensi satu-satu. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah manusia dengan nomor SIM. Jadi di sini antara manusia satu dengan yang lain dengan nomor surat izin mengemudi. Maka di sini apabila manusia tersebut sudah memiliki nomor SIM, artinya di sini dia sudah memiliki SIM, surat izin mengemudi, maka di sini jelas nomornya berbeda-beda. Sehingga di sini korespondensi satu-satu. Kemudian di sini untuk yang keempat, contohnya adalah provinsi dengan ibu kota provinsi. Jadi di sini setiap daerah yang termasuk provinsi pasti memiliki ibu kota. Dan ibu kota ini adalah miliknya provinsi tersebut. Tidak mungkin di sini dua provinsi memiliki satu ibu kota provinsi. Kemudian yang kelima di sini adalah negara dengan ibu kota negara. Jadi di sini setiap negara pasti memiliki ibu kota dan tidak mungkin dua negara memiliki ibu kota yang sama. Atau di sini bisa teman-teman tambahkan dengan contoh-contoh yang lain. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.